Haleluya, bagaimana kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita langsung saja kita buka, saudara, di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Siang hari ini kalau saudara bawa catatan lebih bagus, jangan sia-siakan firman, sebab firman adalah makanan bagi roh kita. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Luar biasa. Tema pada siang hari ini adalah kekuatan yang ada di dalam. Mari kita membangun kekuatan yang ada di dalam kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan urut-urutannya di situ. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara cermati, sebab saya ingin mengajak saudara lebih dalam ya untuk mengenali firman Tuhan. Amin. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Rasul Paulus, saudaraku ya, itu perhatikan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratan Tesalonika ini, urut-urutannya perhatikan saudaraku. Pertama adalah apa? Roh. Ya. Kemudian apa? Jiwa dan tubuh. Saudara, pada dasarnya ya, kita ini adalah manusia roh. Yang setuju katakan amin. Manusia roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Amin. Pada dasarnya kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang berdiam di dalam tubuh. Yang setuju katakan amin. Saudara sadari itu. Amin. Saudara, hidup kita ya, hidup kekristenan itu adalah dari dalam keluar. Sekali lagi ya, boleh catat. Hidup kekristenan yang benar adalah dari dalam keluar. Amin. Sebab itu saudaraku, kita harus membangun apa yang ada di dalam kita. Mari kita membangun saudaraku manusia roh ya. Karena apa? Karena dari dalam itu yang akan mempengaruhi yang ada di luar. Bukan yang di luar mempengaruhi kita, saudara. Amin. Catat baik-baik di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kita baca secara cepat, saudaraku. Amsal pasal 4 ayat ke-23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Artinya apa ini? Kenapa kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan? Jaga dengan segala kekuatanmu, saudara. Amin. Manusia yang ada di dalam ini, saudaraku ya, yaitu manusia roh yang ada jiwa. Ya, itu juga hati. Itu bicara tentang hati. Itu harus dijaga. Amin. Dengan apa? Dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Berarti, saudaraku, seperti halnya saudara datang ke tempat ini, ya, semua kan dicek temperaturnya, betul nggak? Ya, temperaturnya dicek. Kalau memenuhi syarat boleh masuk, tetapi kalau temperaturnya tinggi, terpaksa saudara harus pulang, kan gitu. Sama dengan menjaga hati seperti itu. Cek hatimu, cek suasana hatimu. Dari yang paling kecil, apa yang berubah ya dalam hatimu,
saat ini mulai cek. Karena apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya justru dari dalam itu akan menentukan duniamu. Amin. Dari dalam hatimu itu akan menentukan suasana yang ada di luar. Amin. Pelayanan, saudaraku ya, juga demikian. Para pelayan Tuhan harus memiliki hati yang benar-benar bersih. Ya, karena apa? Itu akan mempengaruhi, saudara. Meskipun kita skillnya hebat, tetapi yang ada di dalam hati tidak beres, itu akan mempengaruhi yang ada di luar, saudara. Amin. Ya, saya ingin saudara lebih dalam lagi masuk. Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran kehidupan, ya, tentang dua macam dasar. Ya, mungkin saudara masih ingat itu. Kita buka saja di Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6, mari saudaraku. Dua macam dasar ini luar biasa. Mari kita membangun manusia yang di dalam. Amin. Amin. Kekuatan yang di dalam itu yang harus kita bangun. Ini bicara tentang dasar. Ini bicara tentang pondasi kehidupan. Amin. Bagaimana caranya membangun? Kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan bagi saudara. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Serta apa, saudara? Melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Yang 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Berarti dari pembacaan ini yang menentukan bangunan itu kuat, apa bangunan itu tidak kuat adalah apa? Pondasi, dasar. Dan itu letaknya di mana Pak pondasi? Di dalam. Amin. Ini yang saya maksudkan, kekuatan yang ada di dalam saudara. Ketika saudara mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, di situ Roh Kudus ada di dalammu. Saudara, di dalam setiap aspek kehidupan ini kita harus libatkan Roh Kudus. Amin. Saudara, Roh Kudus itu tidak suka kalau hanya dibicarakan. Tetapi Roh Kudus itu sangat suka kalau diajak bicara. Halo? Amin. Saudara, ya, dikatakan Tuhan, Tuhan. Saya yakin semuanya menyembah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tetapi perhatikan dasar atau pondasimu. Engkau membangunnya dengan apa? Pondasi itu saudara gue bisa kokoh kalau bahannya benar. Amin. Bahannya itu berkualitas. Ukurannya benar. Amin. Kedalamannya, ukurannya itu benar. Semakin dalam pondasi dibangun, maka yang di atasnya akan semakin tinggi bisa dibangun. Amin. Sekarang cek semua hati kita.
Cek yang ada di dalam kita. Amin saudaraku. Cek apa masih ada sakit, apa masih ada pahit, apa masih ada saya dendam. Ya, saudara cek, cepat saudara keluarkan itu dari dalammu. Ya, karena itu menentukan yang engkau bangun selama ini. Percuma saudara kalau mempertahankan sakit hati. Ya, engkau ingin misalkan bermasalah dengan suami, misalkan saudara, masih sakit hati terus. Kepingin suaminya berubah, tapi yang ada di dalammu masih menyimpan sakit hati, dendam, amarah, kepahitan. Sampai Tuhan datang tidak akan bisa berubah. Amin. Sebab dari dalam itu yang akan mempengaruhi di luar. Prinsip itu catat baik-baik. Kalau hatimu bersih, amin, pondasimu dalam akan pengenalan akan Tuhan. Saudara percayalah, yang kau bangun meskipun ada badai tidak akan hancur. Amin. Amin. Tuhan memperingatkan hidup ini ada badai. Setiap kita diuji saudara. Selama kita masih ada di dunia pasti ada badai. Catat baik-baik itu dan ingat baik-baik. Amin. Pasti ada badai. Saudara, apa sih badai? Saudara, saya catat di sini. Saudara, badai secara alami ya, itu pengertiannya begini, adalah segala bentuk gangguan yang datang ya dalam bentuk angin serta hujan deras, petir menyambar ya, yang mengacaukan kondisi normal dan tiupan angin berkecepatan tinggi dan mempunyai kekuatan untuk merusak atau mempunyai daya rusak yang tinggi. Itulah badai. Demikian juga badai kehidupan saudaraku ya. Bisanya mengacaukan, betul enggak? Kalau kena persoalan masalah saudaraku ya, pasti keadaan jadi kacau. Ya, yang tadinya normal jadi tidak normal. Seperti yang terjadi saat ini COVID-19 membuat semuanya jadi tidak normal. Betul saudaraku ya. Semua kacau. Ya, rutinitas terganggu, betul enggak? Betul ya? Ya, hari-hari kita terganggu, saudaraku. Bahkan sempat beberapa lama kita di lockdown, tidak boleh kemana-mana. Ya, itu saya teringat akan kisahnya Nuh. Masih ingat waktu air bah? Ya, Nuh saat itu saudaraku masuk bahtera bersama dengan binatang yang ditentukan, keluarganya semua masuk, dan dikatakan di situ air bah itu tidak hanya setinggi kapal itu, tetapi air bah dikatakan menutupi gunung. Saudara bayangkan, Nuh pernah di lockdown saudaraku ya, selama 150 hari. Kalau dihitung itu berapa bulan? 5 bulan. Bayangkan, saudara di lockdown berapa bulan? 3 bulanan ya saudaraku ya. Ini 5 bulan, tidak ada pemandangan sama sekali. Betul enggak? Semua gunung tertutup air. Jadi kalau Nuh keluar ke halaman bahtera itu atau kapal itu, dia hanya melihat air. Betul? Masih enak saudara, betul enggak? Meskipun di lockdown masih bisa ke mall. Masih bisa kemana saudaraku? Jalan-jalan ke Malang, betul enggak saudaraku ya? Enak mana? Zaman Nuh zaman sekarang? Iya saudaraku. Tapi kalau disuruh ke gereja, takut corona, kena aneh saudara. Amin. Tapi di sini tidak ada. Amin. Semua umat Tuhan GBI pakai semangat. Ya, ini kesempatan. Kalau kita sudah bisa di open untuk offline, saudara gunakan waktu ini. Amin. Sebab apa? Nabi Nuh, saudaraku, zaman itu saudaraku, dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melihat apa-apa. Coba saudara bayangkan, semuanya coba membayangkan saudaraku.
Semua serba air. Tidak ada bintang, tidak ada matahari, tidak ada pemandangan yang enak. Selama berapa bulan? 5 bulan. Amin. Saudara, mari kita cek yang ada di dalam kita. Yang di dalam itu akan mempengaruhi yang di luar. Yang setuju katakan amin. Coba pegang dadanya masing-masing. Yang di dalamku itu mempengaruhi yang di luar. Saudara ingin mengubah keadaan, ubah dulu yang ada di dalammu. Amin. Itu nyata, saya merasakan ketika saya mengenolkan semua kehendak, semua pikiran yang berkecamuk, saudaraku ya. Saya mulai melihat dan menggali firman Tuhan. Saya mulai makan itu firman Tuhan, saudaraku. Saudara, ketika engkau mengenali firman Tuhan dalam, engkau pasti bisa mengenali suara Tuhan. Catat baik-baik. Ketika engkau mengenali firman Tuhan secara dalam, engkau akan mengenali suara Tuhan. Di tengah badai yang berkecamuk seperti apa, tapi ketika engkau dalam akan pengenalan akan firman Tuhan, percayalah engkau akan mendengar dan mengenali suara Tuhan. Itu yang saya rasakan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, tangkap itu. Persoalannya bukan engkau bisa dengar suara Tuhan apa tidak. Tetapi yang terpenting, ketika engkau mendengar suara Tuhan, bisakah engkau taat? Itu yang penting. Catat baik-baik ya. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, ini yang penting saudaraku ya. Bisakah engkau taat? Amin. Saudara diberkati. Saya akan tutup, saudaraku ya, dengan satu kisah ya, di kitab Ulangan. Tapi sebelum itu, saudaraku ya, saya ingin saudara tahu bahwa badai itu tidak permanen. Engkau harus tahu perspektif tentang badai. Satu, badai tidak permanen. Dia datang untuk pergi. Jadi kalau saudara, di antara saudara ada yang mengalami badai saat ini, percayalah, badai tidak permanen. Amin. Sehabis badai pasti ada pelangi. Haleluya. Semangat. Siapa sini yang masih mengalami badai? Perhatikan baik, catat baik-baik. Badai tidak permanen. Dia tidak menetap. Amin. Dia datang untuk pergi. Yes. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berarti ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan. Yang terpenting, bangun manusia rohmu. Yang terpenting, kekuatan yang ada di dalam saudara. Itu penting. Amin. Badai tidak akan bisa menghancurkan kita. Katakan, badai tidak akan bisa menghancurkan saya. Dengan iman saudara. Amin. Sekali lagi, badai tidak bisa menghancurkan saya. Badai datang untuk pergi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kenapa diizinkan badai terjadi? Saudara, badai itu menyingkapkan kelemahan kita. Betul? Badai itu menyingkapkan kelemahan kita. Ya. Mungkin selama ini, ya saudaraku, kalau mengalami masalah, saudara pasti pakai kekuatan sendiri. Misalnya ngeramesi, tahu ngeramesi? Pikirannya ngeramesi, saudaraku ya.
cari jalan pintas, ya kan? Aduh, sapa sing iso nolong aku ya? Padahal firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Itu firman, harus dilakukan. Jangan sekali-sekali mengandalkan manusia. Jangan sekali-sekali minta tolong kepada manusia. Saudara, Roh Kudus itu penolong. Amin. Ada di dalam saudara loh. Jadi kalau minta tolong sama Roh Kudus, pasti saudara ditolong. Amin. Roh Kudus itu penghibur. Saudara, ini loh yang saya maksud, membangun kekuatan yang di dalam. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Kita harus bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Amin. Itu, saudara. Haleluya. Luar biasa. Roh Kudus suka diajak bicara. Roh Kudus suka kalau engkau melibatkan dia untuk menolong, untuk menghibur, untuk menginsafkan kita. Kalau kita berdosa dan berbalik, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Amin. Luar biasa Allah kita. Itu Roh Allah yang hidup. Jangan kau sia-siakan. Makanya saudara, kalau berdoa minta penuh dengan Roh Kudus. Hari-hari ini zaman Roh Kudus, saudara. Detet Pentakosta yang ketiga. Jangan sia-siakan hari-hari ini. Sebab nyata betul. Pekerjaan Roh Kudus nyata betul. Tanpa Roh Kudus, badai di dunia ini akan bisa menghancurkan engkau. Caranya supaya Roh Kudus itu hidup, saudara. Kenali firman Tuhan. Makan banyak firman Tuhan. Semakin dalam. Jangan saudara bermain di permukaan. Amin. Tetapi masuk ke kedalaman. Apa maksudnya Tuhan? Oh, maksud Tuhan seperti ini. Aku harus melakukannya. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, itulah masuk ke kedalaman. Jadi ada pengalaman pribadi. Amin, ada pengalaman pribadi. Jadi badai itu menyingkapkan kelemahan kita. Ya, seberapa besar fondasi yang kau bangun selama ini. Amin. Badai itu bisa menguji kelemahanmu. Kalau engkau lemah, engkau larut, berarti bangunan yang engkau bangun di dalam, fondasi yang kau bangun, saudara, itu kurang kuat. Amin. Makanya saudaraku, serap firman, lakukan firman. Itu baru kuat. Dan yang ketiga, badai itu memaksa kita untuk berubah. Betul? Jadi badai itu adalah agen perubahan. Kita harus memandang badai itu seperti itu. Amin. Jadi badai itu agen perubahan. Saudara kalau dikasih nyaman-nyaman pasti gak akan berubah. Hidupnya pasti apa? Leyeh-leyeh, males, betul. Tetapi kalau ada badai, saudara pasti berubah. Amin. Dan yang keempat, badai itu membuat kita bisa mengenal siapa teman sejati. Amin. Banyak orang kalau banyak duitnya, banyak temannya, betul enggak? Tetapi kalau sudah gak ada duitnya, teman-teman pada menjauh. Iya kan? Berarti badai itu bisa membuat kita mengenal siapa teman sejati. Luar biasa. Dan yang kelima, badai membuat kita bisa berseru kepada Tuhan. Haleluya. Membuat kita bisa berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saya tutup saudara dengan kisah ya di Ulangan pasal yang kedua. Karena apa? Firman Tuhan ini saudaraku, itu membangkitkan iman saya ketika dalam badai. Dan ternyata saudaraku, ini luar biasa full power firman Tuhan saudaraku. Ulangan pasal 2 ayat 36. Haleluya. Saudara diberkati. Ya, saya tidak akan lama-lama, kita akan menyembah Dia. Biar Roh Kudus dicurahkan habis-habisan di tempat ini. Amin. Ulangan pasal 2 ayat 36. Di situ ada kisah ya yang dikenang oleh Musa.
yang pernah dialami oleh bangsa Israel, saudaraku, luar biasa. Ulangan pasal 2 ayat 36, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Kita bareng-bareng saudara ya, kita bareng-bareng baca sekali lagi. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon, di kota di lembah itu sampai Gilead. Perhatikan kata-kata ini, 1, 2, 3. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab apa? Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Amin. Yang terpenting kata-katanya Tuhan. Yang terpenting firman Tuhan kepada bangsa ini. Perhatikan, tidak ada apa, saudaraku? Kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab apa? Ini kata-kata Tuhan. Sebab Tuhan apa? Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Kalau Tuhan berfirman, kota itu akan aku serahkan kepadamu, maka tidak ada yang terlalu kuat bentengnya. Amin. Saudara tahu Yeriko, saudaraku, memiliki benteng yang kuat, betul? Lapisannya aja sampai 3. Saudara, ya, meskipun Yeriko 10 kali lipat kuatnya, kalau Tuhan berkata, kalau firman-Nya berkata, itu aku serahkan kepadamu, maka tidak ada benteng atau kota yang terlalu kuat bagi kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu cara menangkap firman Tuhan. Amin. Percaya sungguh dengan iman. Tidak ada benteng atau kota yang terlalu kuat bagi kita. Kalau bagi manusia tidak mungkin ditembus. Kalau bagi manusia tidak masuk akal. Itu bisa diterobos. Itu bisa dilewati. Tapi kalau Tuhan berkata, itu aku serahkan kepadamu, maka tidak ada kota atau benteng yang terlalu kuat. Haleluya. Pegang baik-baik. Tidak ada badai atau masalah yang tidak bisa terselesaikan. Kalau engkau tanpa Tuhan, macet, betul? Buntu. Tetapi di dalammu ada roh Tuhan. Di dalammu ada roh Tuhan. Ajak bicara, minta tolong kepada Dia, maka tidak ada benteng atau kota yang terlalu kuat bagi kita. Haleluya. Saudara, masuk lagi di Ulangan pasal 3 ayat 4. Mari saudara, saya ajak lebih dalam ya. Ulangan pasal 3 ayat yang keempat sampai kelima. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas. Daripada mereka 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Saudara, meskipun kota itu berkubu, meskipun kota itu banyak palangnya, tetapi tidak ada kota yang kuat bagi kita. Kalau Tuhan berkata, aku serahkan kepadamu. Yes, amin. Katakan yes, yes, yes. Lebih mantap lagi dong. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Gitu saudara, amin. Saudara, bangkitkan imanmu, kobarkan Roh Kudus yang ada di dalammu. Percayalah, yang bagi manusia mustahil,
sekarang tidak mustahil lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ulangan pasal 4. Mari saudaraku. Ulangan pasal 4. Ya. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-29. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan apa? Menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Amin. Engkau akan menemukan Dia. Ketika kau mencari Dia, engkau menanyakan Dia, ketika kau berbicara dengan Roh Kudus yang ada di dalammu, engkau akan menemukan Dia. Amin. Itu yang penting dalam hidup ini. Ketika engkau menemukan Dia, tidak ada satupun kota yang kuat bagi kita. Amin. Saya ketika mendapatkan firman Tuhan ini, saudara, ya, saya diberkati sekali dengan Bapak Petrus Agung. Dia sampaikan ini, ya, dalam ketika badai yang saya alami begitu berat. Ketika firman Tuhan ini disingkapkan, saya langsung meloncat dan bangkit. Saya tangkap firman Tuhan ini, saya makan firman Tuhan ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dilewatkan, saya diluputkan dari segala badai kehidupan yang saya hadapi hari-hari ini. Dan saya diberikan kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Saudara, miliki roh yang cerdas. Sama-sama katakan, milikilah roh yang cerdas. Haleluya. Roh yang bijaksana dan berakal budi. Hari-hari ini milikilah itu. Bangun kekuatan yang di dalam. Miliki roh yang cerdas. Silakan pemain musik boleh maju ke depan. Ayat yang terakhir, saudara. Ulangan pasal 4. Ayat yang kelima. Ulangan pasal yang keempat. Ayat yang kelima sampai keenam. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ada ketetapan dan peraturan yang harus kita taati. Amin. Kita tidak cukup mendengar firman, tapi kita harus melakukannya. Ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia. Sama-sama, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi apa? Kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah apa? Umat yang bijaksana dan berakal budi. Miliki roh yang cerdas, yang bijaksana dan berakal budi. Amin. Saudara, para pendoa di tempat ini mendapatkan bahwa wilayah sepanjang Kisah Rasul 15 itu sudah diberikan. Amen. Itu sudah diberikan kepada kita. Amen. Untuk kita duduki. Amen. Saudara, tidak ada yang terlalu kuat, kota atau benteng yang terlalu kuat bagi kita, kalau semua ini diberikan kepada kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Miliki roh yang cerdas. Tangkap firman Tuhan, tangkap janji Tuhan. Saudara yang mau membangun manusia rohmu, kekuatan yang ada di dalam ini, saudara bangkit berdiri dan mulai tegap berdiri.
Angkat wajahmu, engkau yang masih di dalam badai, angkat wajahmu. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Apa yang menjadi badaimu? Penyakitmu? Atau keluargamu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan? Saudara, tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Kalau Tuhan sudah berjanji memberkati, Dia pasti menepati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Mari Tuhan, nyalakan apimu. Nyalakan api rohmu Tuhan. Nyalakan api rohmu. Kita akan pujikan lagu ini. Bersamamu Bapa. Yes. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yes. Katakan kepada Dia. Oh haleluya Jesus. Berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Katakan engkau akan bertindak. Engkau yang bertindak. Tuhan yang akan bertindak, saudara. Memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar. Anugerahmu Yes. besar, melimpah bagiku. Katakan bersama-sama. Haleluya. Engkau ada, Dia ada bersamamu. bersamaku. Yes, haleluya. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, haleluya. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu. Yes. adalah Oh, bersama. haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu. Bersama-Mu Bapa. Oh, kita akan melewati semuanya. Ku lewati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Perkenananmu ya, Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Amin, amin, haleluya. Anugerahmu besar, melimpah. Katakan bersamamu. Dia bersama kita. Dia ada di dalammu. Bersama-Mu Bapa. Yes, Lord. Haleluya. Ku lewati Semua. Amin. perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar. Anugerahmu
Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Penuhi umatmu dengan Roh-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara, engkau yang muda, engkau yang tua, engkau yang anak-anak, 3 generasi akan dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Rindukan Roh Kudus, rindukan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Engkau bukan menjadi biasa, tetapi engkau akan menjadi luar biasa. Engkau akan diubahkan menjadi luar biasa. Saudara, momen ini jangan engkau sia-siakan, sebab Roh Kudus akan mencurahi engkau. Roh Kudus akan memenuhi engkau. Saudara yang menangkap firman Tuhan ini, angkat kedua belah tanganmu dan mulai rindukan Tuhan. Mulai rindukan Tuhan. Dari yang bagian ini, rindukan Tuhan. Angkat tanganmu, minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mari saudara, fokus kepada Tuhan. Engkau yang muda, engkau yang anak-anak akan dipenuhi Roh Kudus. Di tempat ini revival akan terjadi. Di tempat ini orang-orang akan dilepaskan. Di tempat ini orang akan disembuhkan. Di tempat ini orang akan dipakai luar biasa. Mari saudara, mari sembah Dia, sembah, sembah. Rindukan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus. Bagian ini libatkan Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus. Siap. Bagian yang bawah akan dipenuhi Roh Kudus. Rindukan Dia. Api Tuhan turun, api Tuhan turun, api, api. Aku mau api Tuhan, api, api, fire. In the name of Jesus. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Yes, tangkap, tangkap, rapi Tuhan. Enough for me. God is enough for me. Everything I need is hanya Engkau, Jesus. Everything I need. Katakan, God is enough. God is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes.
Yes, Lord. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah. Christ is enough. Biarkan semua mulut mengaku hanya Tuhan yang aku perlu. Not turning back. Everything I need is, yes, Lord Jesus. Everything I need is. Puji Dia. Dia ada di sini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita harus memiliki roh yang cerdas. Tangkap Dia, tangkap Tuhan. Yes. Everything I need is in you, Lord. I have decided to follow Jesus. Just Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough. Just you. Just you enough. Enough. Thank you, Holy Spirit, God. Everything. Yes. Everything I need. Sembah Dia. Rasakan hembusan anginnya, rasakan kasihnya, rasakan kehadirannya. Dia begitu lembut. Dia akan melepaskanmu, Dia akan menyembuhkanmu. Sembah Dia, nikmati hadiratnya, nikmati kehadirannya. Para pendoa yang ada di atas, jamah setiap orang. Yes, haleluya. Anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Anak kebangkitan rohani. Akan memiliki kebijaksanaan. Haleluya. Roh yang cerdas daripada Tuhan akan dikaruniakan kepadamu. Setiap umat Tuhan, percayalah, kamu akan dipakai oleh Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Dalam nama Yesus, yang bukan daripada Tuhan, saat ini keluar dalam tempat ini. Dalam nama Yesus, yang sudah mengakar, saat ini aku cabut
tahan. Oh. Ada kelepasan. Ada kuasa. Tuhan kuasa-Mu. 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 Mengalir. Mengalir. Fire. Fire. Api Tuhan membakar anak-anak muda. Siang hari ini api Tuhan membakar anak-anak muda. Anak-anak muda akan penuh dengan hikmat Tuhan. Hikmat, hikmat, hikmat. Curah, curah, curah. Jangan tahan, jangan tahan. Oh, api, api. Mengikuti ibadah ini, terima Roh Kudus. Amen. Penuh dengan Roh Kudus. Amen. Fire, Amen. fire, fire. Engkau yang di rumah siang hari ini, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Jesus. Holy Spirit, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Everything is in you, Lord. Amen. Thank you, my Lord. Terima kasih. Terima kasih atas perjumpaan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah penuhkan kami dengan Roh-Mu. Terima kasih Engkau sudah masukkan kami dalam kedalaman-Mu. In the name of Jesus. Amin. Semua mengalami kelepasan dan Ya, pemulihan. Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan terobosan. Amin. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita panggil Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur buat kesetiaanmu, Engkau besar, Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu,
besar Tuhan, Engkau besar. Katakan ku bersyukur sebab Kau ajaib. Sebab Kau ajaib, Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu, dan bawaku masuk dalam janji-Mu, dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda diberkati siang ini. Amin. Tangkap firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Tidak ada badai yang permanen, tidak ada masalah yang permanen, tidak ada yang sukar buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tadi Burut bilang cerdas. Kita boleh belajar, logika kita cerdas, tapi saya percaya rohani kita juga cerdas. Rohani cerdas itu menangkap setiap firman yang Tuhan berikan. Amin. Kalau Tuhan sudah ngomong, sembuh gitu kan. Amin. Puji Tuhan, Bu Esther beberapa waktu yang lalu nggak bisa bangun gitu kan, sudah disembuhkan. Tadi waktu ibadah time healing itu menyaksikan lewat di rumah aja Bu Esther berdoa waras ya Bu, puji Tuhan. Hari ini bisa ibadah, beliau minta pagem, aku cik rodok. Ya namanya manusia cik rodok wedi, ngadeg suwi-suwi takut jatuh lagi, minta bantu doa. Saya percaya Bu pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, nggak ada yang terlalu sulit, ya, nggak ada yang terlalu sukar. Tangkap firman Tuhan ini bahwa tidak ada kota yang kubunya terlalu kuat buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong tak kasih kata Tuhan. Amin. Saya percaya kalau Tuhan juga berapa pendoa sudah bolak-balik, Pagem nanti gang 15 ini dikasih Tuhan sama GBI Pakis. Ya wis tak tangkep gitu kan saudara ya. Ya tak tangkep ya itu. Saya percaya nggak ada yang terlalu sulit. Tuhan tidak ada urusan dengan nominal, dengan uang itu Tuhan saya sudah ngalami gitu kan. Saya nggak punya uang bisa bangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya saya percaya bagi Tuhan nggak ada urusan dengan nominal. Amin. Ya saudara yang punya pergumulan hari-hari ini dengan finansial percaya, ya badai itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang kami mau pulang. Kami pulang tidak kami seperti kami datang. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Siang hari ini recharge our soul. Recharge our soul. Engkau cas jiwa kami yang gampang lemah ini Tuhan. Untuk kami kembali pulang dengan kuat. Untuk kami kembali pulang dengan semangat. Kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jawaban atas doa-doa kami. Dan kami percaya dalam hidup kami akan kami lalui dengan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Bawa kami from glory to glory. Supaya kami bukan saja dari kata orang. Tuhan pesan siang hari ini buat setiap kita. Cari Dia dengan segenap hati. Seperti firman Tuhan. Engkau harus menanyakan kepadaku kata Tuhan dengan segenap hati. Engkau tidak bisa cari dengan setengah-setengah. Kalau engkau cari Dia dengan segenap hati, engkau akan menemukan Dia kata Tuhan. Terima kasih. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menolong engkau sampai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan, disembuhkan, ditolong, bahkan dipulihkan sama Tuhan. Bersama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.